Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dalam konten pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Ini ada di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 untuk semester 2. Nah, anak-anak coba perhatikan, adakah dari kalian yang tahu ini merupakan gambar dari menara masjid mana? Iya, betul sekali. Ini merupakan gambar menara Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti Candi Langgam di Jawa Timur. Di bagian atas ada beduk yang dibunyikan seiring datangnya waktu sholat. Itulah bentuk nyata akulturasi dalam kebudayaan di Indonesia. Di Nusantara, banyak terdapat bangunan yang akulturatif dan budaya non-fisik yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lainnya. Kemudian, sebelum masuk ke materi, apa sih akulturasi itu? Ada yang tahu? Iya, akulturasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Mengutip sumber belajar Kemdikbud RI, berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam dapat berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra. Ada juga pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Adapun bentuk lain dari akulturasi kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam yaitu adanya upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu yang berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Misalnya, selamatan 10 Muharram untuk memperingati kematian Hasan dan Husain putra dari Ali bin Abu Thalib. Ada juga selamatan Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, dan ada ruwahan atau nyadran untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal, dan tentunya masih banyak lagi. Berikut ini merupakan contoh bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Yang pertama, ada seni bangunan. Kemudian yang kedua ada seni ukir, yang ketiga ada aksara dan seni sastra, yang keempat ada kesenian, dan yang kelima ada kalender. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam di Indonesia antara lain ada masjid, menara, dan makam. Yuk kita bahas tentang masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Fungsi utama dari masjid adalah sebagai tempat beribadah bagi orang Islam. Masjid atau masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik atau bentuk bebas dari perkataan sajadah yang artinya merendahkan diri untuk bersujud. Masjid sebenarnya mempunyai fungsi yang luas, yaitu sebagai pusat untuk menyelenggarakan keagamaan Islam,
pusat untuk mempraktikkan ajaran-ajaran persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Demikian pula, masjid dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Muslim. Berikut adalah ciri-ciri masjid kuno di Indonesia. Yang pertama, atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang biasanya selalu ganjil, ada yang 3, ada juga yang 5. Kemudian, ciri masjid kuno yang kedua yaitu tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia yang umumnya terdapat menara, pada masjid kuno di Indonesia, untuk menandai datangnya waktu sholat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. Kemudian, ciri masjid yang ketiga yaitu umumnya masjid didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan, di atas bukit atau dekat makam. Adapun contoh bangunan masjid kuno di Indonesia antara lain Masjid Menara Kudus dan Masjid Banten. Bentuk akulturasi yang kedua dalam seni bangunan yaitu makam. Makam-makam zaman Islam biasanya berlokasi dekat dengan Masjid Agung atau bekas kota pusat kesultanan. Contohnya seperti makam Sultan-Sultan Demak yang berada di samping Masjid Agung Demak dan juga makam Raja-Raja Mataram Islam Kota Gede di Yogyakarta. Di beberapa tempat terdapat makam-makam yang meski tokoh yang dikubur termasuk wali atau syekh, namun penempatannya berada di daerah dataran tinggi. Antara lain yaitu makam Sunan Bonang yang ada di Tuban, kemudian ada makam Sunan Derajat di Lamongan dan masih banyak makam-makam yang lainnya. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit sebagaimana tadi masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada roh-roh nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam penghijauan tahan pendirian punden-punden berundak megalitik. Di samping bangunan makam terdapat tradisi pemakaman yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam. Misalnya, jenazah dimasukkan ke dalam peti. Pada zaman kuno ada peti batu atau kubur batu dan yang lainnya. Sering pula di atas kubur diletakkan bunga-bunga. Pada hari ketiga, ke-7, 40, 100, 1 tahun bahkan sampai 1000 hari diadakan selamatan. Sajian-sajian dan selamatan adalah unsur kebudayaan pra-Islam, tetapi doa-doanya secara Islam. Bentuk akulturasi yang kedua adalah seni ukir. Walaupun seni patung untuk menggambar makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, maka seni patung tidak mengalami perkembangan. Tetapi seni ukir atau seni pahat terus berkembang. Seni hias yang berkembang adalah seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan, kemudian ada juga kaligrafi huruf Arab. Muncul kreasi baru, yaitu bila terpaksa melukiskan makhluk hidup, disamarkan dengan berbagai hiasan agar tidak jelas berwujud hewan atau manusia. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukiran-ukiran. Misalnya, ukiran-ukiran pada pintu atau tiang pada bangunan keraton ataupun masjid. Kemudian pada gapura atau pintu gerbang. Dikembangkan juga seni hias atau seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dicampur dengan ragam hias yang lain. Bahkan ada seni kaligrafi yang membentuk orang, binatang, atau wayang. Bentuk akulturasi yang selanjutnya yaitu aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan itu, kemudian berkembang seni kaligrafi.
Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Madyah tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian, terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Jika dilihat dari corak dan isinya, ada beberapa jenis-jenis sastra, antara lain yang pertama yaitu ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat, banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Adapun contoh dari hikayat yang terkenal antara lain Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Amir Hamzah, dan yang lainnya. Kemudian jenis sastra yang kedua yaitu babat. Babat mirip dengan hikayat. Penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Adapun contoh babat yaitu babat Tanah Jawi, babat Cirebon, Mataram, dan babat Surakarta. Dan jenis sastra yang ketiga adalah syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair yang sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Minya Tujuh. Dan jenis sastra yang terakhir yaitu suluk. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawufnya, seperti Suluk Sukarsa, Wucil, dan Suluk Malang Sumirang. Bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian yang bernafaskan Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut antara lain yang pertama ada permainan debus. Permainan debus yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Tarian ini terdapat di daerah Banten dan Minangkabau. Bentuk kesenian yang kedua adalah sedati. Sedati adalah sebuah bentuk tarian dari Aceh. Sedati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sedati sering disebut saman, artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemainnya menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. Bentuk kesenian yang selanjutnya yaitu wayang, termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu, akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. Bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan atau Komariah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga sekarang kita mengenalnya tahun Hijriah. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan atau kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.